Ketentraman sebuah lingkungan permukiman di Kabupaten Nganjuk mendadak runtuh pada hari kejadian. Rumah yang selama ini tampak biasa, tertutup rapat tanpa aktivitas, justru menjadi pusat perhatian warga setelah keheningan berlangsung tidak wajar. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan, hingga keganjilan itu mendorong warga melapor kepada aparat setempat. Situasi yang awalnya dianggap sepele perlahan berubah menjadi peristiwa yang mengguncang. Petugas yang tiba di lokasi mendapati kondisi rumah dalam keadaan terkunci. Setelah dilakukan pemeriksaan, di dalam rumah tersebut ditemukan satu keluarga dalam keadaan tidak bernyawa dengan tanda-tanda kekerasan. Informasi awal yang dihimpun menyebutkan bahwa jumlah korban lebih dari satu orang dan seluruhnya merupakan penghuni rumah tersebut. Temuan ini langsung memicu pengamanan ketat dan pemasangan garis polisi di sekitar lokasi. Penyelidikan awal mengarah pada sosok yang tidak asing bagi korban. Terduga pelaku diketahui merupakan tetangga yang tinggal tidak jauh dari rumah korban. Hubungan keduanya selama ini terlihat biasa, namun dari penelusuran sementara aparat, tersimpan konflik lama yang diduga berkaitan dengan kecemburuan dan persoalan personal yang tidak pernah terselesaikan. Ketegangan yang selama ini tersembunyi itu diduga menjadi pemicu utama terjadinya tindak kekerasan. Kabar penangkapan terduga pelaku menyebar cepat di lingkungan sekitar. Warga yang berkumpul di luar garis polisi menunjukkan raut wajah terpukul dan tidak percaya. Aparat kepolisian mengamankan lokasi, mengendalikan kerumunan, serta memastikan situasi tetap terkendali. Sementara itu, proses identifikasi korban dan pendalaman motif terus dilakukan, membuka lapisan demi lapisan cerita yang mengarah pada peristiwa tragis tersebut. Garis polisi masih membentang di sekitar rumah korban saat proses penyelidikan mulai diperluas. Petugas forensik melakukan olah tempat kejadian perkara secara menyeluruh, menelusuri setiap sudut ruangan, serta mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan langsung dengan peristiwa tersebut. Aktivitas aparat berlangsung tertutup, sementara warga hanya bisa menyaksikan dari kejauhan dengan pengamanan ketat. Dari hasil pemeriksaan awal, kepolisian mulai menyusun kronologi kejadian berdasarkan temuan di lokasi dan keterangan saksi. Waktu kejadian diperkirakan berlangsung dalam rentang tertentu ketika lingkungan sekitar relatif sepi. Tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan yang mencolok dari luar rumah, menguatkan dugaan bahwa korban mengenal pelaku dan membuka akses tanpa rasa curiga. Fakta ini menjadi petunjuk penting dalam mengurai bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi tanpa menimbulkan kegaduhan sejak awal. Di sisi lain, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif di kantor kepolisian. Penyidik menggali latar belakang hubungan antara pelaku dan korban, termasuk riwayat interaksi sehari-hari yang selama ini tidak menimbulkan kecurigaan warga. Dari keterangan sementara, muncul informasi mengenai kecemburuan yang telah berlangsung lama dan berkembang menjadi konflik personal yang tidak pernah diselesaikan secara terbuka. Seiring berjalannya pemeriksaan, aparat terus mengumpulkan keterangan tambahan dari keluarga korban dan warga sekitar. Setiap detail kecil dicatat untuk memastikan rangkaian kejadian dapat direkonstruksi secara utuh. Sementara itu, suasana di lingkungan tempat tinggal korban masih diliputi keheningan dan penjagaan aparat, menandai bahwa pengungkapan kasus ini baru memasuki tahap awal dan menyimpan perkembangan lanjutan yang terus ditunggu. Penyelidikan kemudian bergerak menelusuri jejak hubungan masa lalu antara korban dan terduga pelaku. Dari keterangan sejumlah saksi, aparat memperoleh gambaran bahwa konflik di antara keduanya tidak muncul secara tiba-tiba. Ada fase panjang interaksi yang terlihat normal di permukaan, namun menyimpan ketegangan yang tidak pernah benar-benar mereda. Beberapa warga mengingat adanya perubahan sikap pada terduga pelaku dalam beberapa waktu terakhir, meski tidak ada yang menduga hal tersebut akan berujung pada tragedi. Petugas kepolisian mencocokkan keterangan saksi dengan temuan barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian. Setiap potongan informasi disusun untuk memastikan alur peristiwa berjalan runtut. Dalam proses ini, penyidik menemukan indikasi bahwa peristiwa tersebut telah direncanakan dalam kurun waktu tertentu. Dugaan ini diperkuat dengan pola kejadian serta kondisi di dalam rumah korban saat ditemukan. Sementara itu, proses pemeriksaan terhadap terduga pelaku masih berlangsung. Aparat menelusuri motif kecemburuan yang disebut-sebut menjadi pemicu utama. Dari pendalaman sementara, kecemburuan tersebut diduga berkaitan dengan persoalan personal yang telah lama dipendam
dan berkembang tanpa penyelesaian. Tekanan emosional yang terakumulasi itu perlahan membentuk rangkaian kejadian yang berujung pada tindakan kekerasan. Di lingkungan sekitar, aparat meningkatkan patroli dan pengamanan untuk menjaga situasi tetap terkendali. Warga diminta tetap tenang dan tidak menyebarkan spekulasi yang belum terkonfirmasi. Di balik penjagaan ketat dan proses hukum yang berjalan, penyelidikan terus mengarah pada satu titik krusial yang diyakini akan membuka gambaran utuh tentang bagaimana konflik lama tersebut akhirnya berubah menjadi peristiwa paling kelam bagi satu keluarga di Nganjuk. Perkembangan penyidikan mulai mengerucut ketika aparat memperoleh hasil awal pemeriksaan forensik. Data mengenai jenis luka, posisi korban saat ditemukan, serta kondisi di dalam rumah memberikan gambaran bahwa peristiwa tersebut berlangsung dalam waktu yang tidak singkat. Penyidik menilai ada tahapan kejadian yang terjadi secara berurutan, bukan spontan dalam satu momen. Setiap detail ini menjadi bagian penting dalam menyusun rekonstruksi peristiwa. Dari hasil pengumpulan keterangan, diketahui bahwa sebelum kejadian, lingkungan sekitar relatif sepi dan aktivitas warga sudah berkurang. Situasi tersebut diduga dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya tanpa menarik perhatian. Tidak adanya tanda kerusakan di bagian luar rumah semakin memperkuat dugaan bahwa pelaku masuk dengan cara yang tidak menimbulkan kecurigaan, seolah-olah kedatangan tersebut adalah hal biasa bagi korban. Di sisi lain, aparat juga menelusuri aktivitas terduga pelaku sebelum dan sesudah kejadian. Rekam jejak pergerakan, komunikasi, serta interaksi dengan lingkungan sekitar menjadi fokus utama. Dari penelusuran ini, muncul rangkaian waktu yang dinilai krusial dan berpotensi menjadi titik balik dalam pengungkapan kasus. Setiap menit dan jam sebelum peristiwa kini menjadi bahan analisis mendalam. Sementara proses hukum terus berjalan, suasana duka masih menyelimuti keluarga besar korban. Aparat dan pemerintah daerah memberikan pendampingan serta memastikan hak-hak korban terpenuhi sesuai prosedur. Di tengah penjagaan ketat dan penyelidikan yang semakin intens, rangkaian fakta yang terungkap perlahan membawa kasus ini semakin mendekati fase penentuan, ketika potongan-potongan kejadian mulai membentuk satu gambaran yang lebih utuh. Penyidik kemudian melakukan rekonstruksi awal berdasarkan rangkaian temuan yang telah dihimpun. Tahapan kejadian disusun secara berurutan, dimulai dari waktu pelaku berada di sekitar lokasi hingga momen-momen terakhir sebelum peristiwa terungkap oleh warga. Rekonstruksi ini dilakukan tertutup dengan pengamanan ketat untuk memastikan tidak ada gangguan selama proses pendalaman. Dalam rekonstruksi tersebut, aparat menyoroti pola pergerakan pelaku yang dinilai tenang dan terukur. Tidak ditemukan tanda kepanikan yang berlebihan, baik di dalam rumah maupun di sekitar lingkungan. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh, bukan reaksi sesaat. Setiap langkah yang direkonstruksi menjadi penanda bahwa peristiwa ini memiliki latar belakang yang lebih kompleks dari sekadar konflik spontan. Sejumlah saksi kunci kembali dimintai keterangan untuk mencocokkan detail waktu dan aktivitas. Keterangan mereka menjadi penghubung antara temuan forensik dan dugaan motif yang tengah didalami. Aparat memastikan setiap pernyataan diverifikasi silang agar tidak ada celah dalam penyusunan berkas perkara. Proses ini berlangsung intens, mengingat perhatian publik yang terus meningkat. Di tengah penyelidikan yang semakin mengarah pada inti peristiwa, aparat tetap menjaga stabilitas di lingkungan sekitar. Penjagaan diperketat, sementara akses ke lokasi kejadian dibatasi. Setiap perkembangan disaring secara ketat sebelum disampaikan ke publik, menandai bahwa kasus ini telah memasuki fase krusial dengan dinamika penyidikan yang terus bergerak maju. Seiring berjalannya penyidikan, aparat mulai membuka kembali jejak komunikasi dan interaksi sosial di sekitar korban dan terduga pelaku. Percakapan-percakapan lama, kebiasaan sehari-hari, hingga dinamika hubungan di lingkungan tempat tinggal menjadi bahan pendalaman. Dari rangkaian ini, penyidik melihat adanya pola ketegangan yang selama ini tertutup rapat dan tidak pernah muncul ke ruang publik. Pendalaman tersebut mengungkap bahwa konflik tidak hanya berhenti pada satu peristiwa tertentu, melainkan berkembang perlahan dalam jangka waktu panjang. Situasi ini membuat penyidik menilai bahwa peristiwa tragis tersebut merupakan akumulasi dari tekanan emosional yang terus bertambah. Setiap informasi baru yang masuk memperjelas bahwa kejadian ini bukan sekedar insiden tunggal, melainkan puncak dari rangkaian konflik yang berlarut-larut. Di sisi lain, proses pemeriksaan terhadap terduga pelaku masih berlangsung dengan intensitas tinggi. Aparat memastikan seluruh hak hukum tetap dipenuhi, sembari menggali keterangan secara mendalam untuk menguatkan konstruksi perkara. Setiap pernyataan dicatat dan dianalisis guna memastikan kesesuaian dengan bukti-bukti yang telah diamankan sebelumnya. Sementara itu, perhatian masyarakat terhadap kasus ini semakin besar. Aparat kepolisian meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga situasi tetap kondusif. Di balik pengamanan ketat dan proses hukum yang terus berjalan, penyelidikan bergerak mendekati titik penting ketika rangkaian konflik lama dan fakta-fakta lapangan mulai bertaut, membawa kasus ini ke fase yang semakin menentukan.
Tekanan penyidikan meningkat ketika aparat mulai memadukan hasil pemeriksaan forensik dengan keterangan terbaru para saksi. Setiap detail kecil, dari posisi barang di dalam rumah hingga jeda waktu antar peristiwa, disusun untuk menguji konsistensi alur kejadian. Penyidik menilai terdapat momen krusial yang menjadi titik balik, saat situasi yang tampak biasa berubah menjadi rangkaian tindakan fatal. Di tahap ini, aparat menelusuri keberadaan pelaku pada jam-jam terakhir sebelum kejadian terungkap. Pergerakan yang terekam, termasuk aktivitas di sekitar lingkungan, menjadi fokus utama. Beberapa saksi menguatkan adanya aktivitas tertentu yang sebelumnya tidak dianggap penting, namun kini dinilai relevan setelah dicocokkan dengan waktu kejadian. Potongan informasi tersebut perlahan mengunci rentang waktu yang semakin sempit. Sementara itu, proses administrasi hukum berjalan paralel. Berkas perkara mulai disusun dengan menggabungkan bukti fisik, hasil forensik, serta keterangan saksi. Aparat memastikan setiap prosedur dipenuhi untuk menjaga kekuatan pembuktian. Pengamanan tetap diperketat, baik di lokasi kejadian maupun di sekitar kantor kepolisian, seiring meningkatnya perhatian publik. Di tengah proses tersebut, suasana lingkungan sekitar masih dipenuhi keheningan. Aktivitas warga berjalan terbatas dengan pengawasan aparat yang terus berlangsung. Setiap perkembangan baru disimpan rapat, menandai bahwa penyidikan telah mendekati fase yang akan membuka rangkaian kejadian secara lebih jelas, sekaligus membawa kasus ini ke ambang pengungkapan yang semakin dekat. Penyidikan memasuki tahap penajaman ketika aparat mulai menyelaraskan seluruh rangkaian waktu dengan hasil analisis teknis. Jam demi jam sebelum dan sesudah kejadian disusun ulang, memperlihatkan jeda-jeda yang sebelumnya terlewat. Dari penyelarasan ini, penyidik menemukan kesesuaian antara temuan forensik dan keterangan saksi, memperkuat gambaran tentang urutan kejadian yang terjadi di dalam rumah korban. Pada saat yang sama, aparat melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap barang bukti yang telah diamankan. Setiap objek diperiksa kembali untuk memastikan keterkaitannya dengan rangkaian peristiwa. Hasil analisis tersebut memberikan petunjuk tambahan mengenai cara kejadian berlangsung, serta memperjelas peran terduga pelaku dalam setiap tahapannya. Detail-detail teknis ini menjadi kunci untuk menguatkan konstruksi perkara. Perkembangan ini berdampak langsung pada langkah pengamanan. Aparat meningkatkan penjagaan di sejumlah titik strategis dan memperketat akses informasi, guna mencegah beredarnya spekulasi. Pemerintah daerah turut berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan situasi sosial tetap stabil, mengingat perhatian masyarakat yang terus meningkat. Di tengah proses yang semakin mengerucut ini, penyidik menyiapkan tahapan berikutnya dengan kehati-hatian tinggi. Setiap keputusan diambil berdasarkan kecocokan bukti dan keterangan, menandai bahwa penyelidikan telah berada pada fase akhir pendalaman, dengan rangkaian fakta yang hampir sepenuhnya tersusun. Memasuki tahap lanjutan, aparat mulai memfinalisasi rangkaian peristiwa berdasarkan kecocokan bukti dan keterangan yang telah diuji berulang. Rekonstruksi internal disempurnakan untuk memastikan setiap detail memiliki dasar yang kuat. Dari proses ini, penyidik menegaskan adanya urutan kejadian yang konsisten, mulai dari akses masuk ke rumah hingga tahapan-tahapan yang terjadi di dalamnya. Pemeriksaan lanjutan terhadap terduga pelaku menghasilkan penajaman motif yang sebelumnya masih bersifat umum. Keterangan yang disampaikan kini dicocokkan secara ketat dengan data forensik dan temuan teknis. Ketidaksesuaian langsung diuji, sementara bagian yang selaras dikunci sebagai bagian dari konstruksi perkara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan berkas perkara memenuhi standar pembuktian yang diperlukan. Di tingkat lapangan, pengamanan tetap berlangsung. Aparat menjaga jarak aman dari kerumunan dan membatasi informasi yang beredar agar tidak mengganggu proses hukum. Pemerintah daerah terus berkoordinasi untuk memberikan dukungan administratif dan sosial, termasuk pendampingan bagi pihak keluarga yang terdampak. Dengan rangkaian bukti yang semakin lengkap dan alur kejadian yang kian jelas, penyidikan bergerak menuju tahapan penetapan berikutnya. Seluruh proses dilakukan dengan kehati-hatian tinggi, menandai bahwa kasus ini telah berada di fase penentuan yang akan mengikat seluruh temuan ke dalam satu rangkaian hukum yang utuh. Penyidikan akhirnya memasuki fase penetapan hukum setelah seluruh rangkaian bukti dinyatakan cukup. Aparat menyatukan hasil forensik, rekonstruksi waktu, serta keterangan saksi ke dalam satu berkas perkara yang dinilai utuh. Setiap detil diperiksa kembali untuk memastikan tidak ada celah yang dapat melemahkan proses penegakan hukum. Pada tahap ini, fokus aparat bukan lagi pada dugaan, melainkan pada kepastian hukum atas rangkaian peristiwa yang terjadi. Pengumuman resmi dari kepolisian disampaikan secara terbatas. Status hukum terduga pelaku ditegaskan, disertai uraian singkat mengenai pasal-pasal yang dikenakan sesuai dengan hasil penyidikan.
Langkah ini menandai berakhirnya fase pendalaman dan dimulainya proses hukum lanjutan. Aparat menegaskan bahwa seluruh tindakan dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku. Di lingkungan sekitar lokasi kejadian, aktivitas masyarakat mulai kembali berjalan meski masih diselimuti kewaspadaan. Aparat tetap melakukan pengawasan untuk memastikan situasi benar-benar kondusif. Pemerintah daerah bersama unsur terkait memberikan pendampingan lanjutan kepada keluarga korban sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Dengan ditetapkannya status hukum dan rampungnya berkas perkara, kasus ini memasuki tahap baru dalam proses peradilan. Rangkaian panjang penyelidikan yang dimulai dari temuan awal hingga penguatan bukti, kini telah membentuk satu alur kejadian yang jelas, menandai berakhirnya fase pengungkapan dan dimulainya proses hukum berikutnya. Tahapan berikutnya bergeser ke proses pelimpahan perkara. Berkas yang telah dinyatakan lengkap diserahkan ke pihak kejaksaan untuk diteliti sebelum memasuki agenda persidangan. Aparat memastikan seluruh dokumen pendukung, mulai dari hasil forensik hingga rekonstruksi kejadian, tersusun rapi dan siap diuji di hadapan hukum. Momentum ini menjadi penanda transisi dari fase penyidikan ke tahap penuntutan. Di sisi lain, koordinasi lintas instansi diperkuat. Kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah menyelaraskan langkah pengamanan menjelang proses hukum terbuka. Pengawasan di sekitar lingkungan korban tetap dilakukan untuk mencegah potensi gangguan ketertiban. Aparat juga mengantisipasi dinamika publik seiring meningkatnya perhatian terhadap kasus ini. Keluarga korban menjalani pendampingan intensif, baik secara administratif maupun psikososial. Proses identifikasi lanjutan dan pemenuhan hak-hak korban diselesaikan sesuai prosedur. Aparat memastikan seluruh tahapan berjalan tertib dan menghormati aspek kemanusiaan di tengah proses hukum yang terus bergerak. Dengan pelimpahan perkara yang telah dilakukan, rangkaian penanganan kasus memasuki fase persidangan. Seluruh temuan dan bukti yang dikumpulkan selama penyelidikan kini bersiap diuji secara formal, menandai langkah lanjutan dalam upaya penegakan hukum yang berkelanjutan. Menjelang agenda persidangan, aparat memperketat pengamanan di sejumlah titik strategis. Prosedur standar diterapkan untuk memastikan jalannya proses hukum berlangsung tertib dan aman. Arus informasi dikendalikan agar hanya data resmi yang disampaikan ke publik, seiring meningkatnya atensi masyarakat terhadap perkembangan perkara ini. Di internal penegak hukum, koordinasi teknis terus dilakukan. Jaksa penuntut umum mempelajari berkas perkara secara mendalam, menyiapkan strategi pembuktian berdasarkan rangkaian fakta yang telah dikunci. Setiap elemen bukti diuji kembali kesesuaiannya, termasuk keterangan saksi dan hasil pemeriksaan forensik, guna memastikan konsistensi alur kejadian saat dipaparkan di persidangan. Sementara itu, suasana di lingkungan tempat tinggal korban menunjukkan perubahan bertahap. Aktivitas warga mulai kembali normal, meski nuansa kehati-hatian masih terasa. Aparat setempat bersama tokoh masyarakat melakukan pendekatan persuasif untuk menjaga ketenangan, sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Dengan seluruh persiapan yang terus dimatangkan, proses hukum bergerak menuju tahap pembuktian di pengadilan. Rangkaian penanganan yang panjang dan berlapis kini memasuki babak baru, ketika fakta-fakta yang telah dihimpun bersiap disampaikan secara terbuka sesuai mekanisme peradilan yang berlaku. Hari persidangan kian mendekat, dan dinamika kasus mulai memasuki ruang yang lebih terbuka. Aparat menyiapkan skema pengawalan berlapis untuk memastikan proses berjalan aman dan tertib. Di sisi lain, berkas perkara yang telah dipelajari secara mendalam menjadi dasar pemaparan awal di pengadilan, menandai dimulainya tahapan pembuktian secara formal. Di ruang persidangan, rangkaian peristiwa mulai dipaparkan secara kronologis. Jaksa menyampaikan gambaran umum kejadian berdasarkan hasil penyidikan, disertai penjelasan mengenai alur waktu, hubungan antara korban dan terdakwa, serta temuan-temuan penting yang telah dikunci sebelumnya. Penyampaian dilakukan runtut, membawa kembali suasana tegang yang menyelimuti peristiwa sejak awal terungkap. Sejumlah saksi dijadwalkan untuk memberikan keterangan. Setiap kesaksian diharapkan memperkuat rangkaian fakta yang telah disusun, sekaligus menguji konsistensi cerita dari berbagai sudut pandang. Aparat memastikan seluruh prosedur persidangan dijalankan sesuai aturan, dengan pengawasan ketat terhadap jalannya sidang. Di luar ruang sidang, perhatian publik tetap tinggi. Aparat membatasi akses dan menghimbau masyarakat untuk mengikuti informasi resmi. Dengan dimulainya proses persidangan, kasus ini memasuki fase krusial,
ketika rangkaian panjang penyelidikan berhadapan langsung dengan mekanisme peradilan untuk menguji kebenaran setiap fakta yang telah dihimpun. Persidangan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi kunci. Satu persatu, keterangan disampaikan untuk memperjelas hubungan antara terdakwa dan korban, termasuk dinamika yang berkembang sebelum peristiwa terjadi. Setiap pernyataan dicatat secara rinci, lalu dicocokkan dengan bukti yang telah diajukan sebelumnya. Suasana ruang sidang berlangsung tertib, dengan perhatian tertuju pada detail-detail yang dinilai menentukan. Jaksa menghadirkan bukti tambahan untuk menguatkan rangkaian waktu kejadian, data forensik, dokumentasi olah tempat kejadian perkara, serta hasil rekonstruksi internal dipaparkan secara sistematis. Paparan ini memperlihatkan keterkaitan antar unsur bukti, menegaskan alur peristiwa yang telah disusun sejak tahap penyidikan. Setiap pemaparan membawa sidang semakin mendekati titik penajaman. Di sisi lain, tim penegak hukum memastikan prosedur berjalan sesuai ketentuan. Pengamanan tetap diberlakukan secara berlapis, baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Aparat menjaga agar jalannya persidangan tidak terganggu oleh faktor eksternal, seiring tingginya perhatian publik terhadap perkembangan kasus. Dengan pemeriksaan saksi dan pemaparan bukti yang terus berlangsung, persidangan bergerak ke fase pendalaman. Rangkaian fakta yang sebelumnya terpisah kini mulai tersusun di hadapan majelis, membentuk gambaran yang semakin jelas tentang peristiwa yang mengguncang Nganjuk dan membuka jalan menuju tahapan berikutnya dalam proses hukum. Agenda persidangan memasuki tahap pengujian silang atas keterangan yang telah disampaikan. Majelis hakim mencermati konsistensi antara kesaksian, bukti forensik, dan rekonstruksi kejadian. Setiap perbedaan kecil dicatat untuk diuji lebih lanjut, sementara bagian yang selaras dipertegas sebagai rangkaian peristiwa yang saling menguatkan. Proses ini berlangsung sistematis, menandai pendalaman substansi perkara. Jaksa penuntut umum menegaskan kembali rangkaian waktu kejadian melalui pemaparan tambahan. Hubungan sebab akibat diurai secara berurutan, menyoroti titik-titik krusial yang dinilai menentukan. Paparan ini memperlihatkan bagaimana konflik yang berlarut-larut berkembang hingga mencapai puncaknya, dengan penekanan pada kesesuaian bukti yang telah diajukan di persidangan. Pengamanan di area pengadilan tetap diberlakukan secara ketat. Aparat memastikan akses terbatas dan arus keluar masuk berjalan tertib. Di sisi lain, koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk menjaga stabilitas selama proses persidangan berlangsung, mengingat tingginya perhatian masyarakat terhadap kasus ini. Dengan berjalannya tahap pengujian silang dan penguatan pembuktian, persidangan bergerak semakin mendalam. Setiap fakta yang diuji membawa proses hukum mendekati fase berikutnya, ketika rangkaian peristiwa yang telah dipaparkan bersiap dinilai secara menyeluruh dalam mekanisme peradilan. Persidangan berlanjut ke tahap penyampaian tuntutan. Jaksa penuntut umum merangkum seluruh rangkaian fakta yang telah terungkap, mulai dari hubungan antara terdakwa dan korban, kronologi kejadian, hingga hasil pemeriksaan forensik dan keterangan saksi. Penyampaian dilakukan secara runtut dan terstruktur, menegaskan keterkaitan antar unsur bukti yang dinilai telah memenuhi unsur pidana sesuai ketentuan hukum. Dalam pemaparannya, jaksa menekankan titik-titik krusial yang dianggap memperkuat konstruksi perkara. Rangkaian waktu kejadian disajikan kembali untuk menegaskan kesinambungan antara motif, tindakan, dan akibat yang ditimbulkan. Setiap unsur diperjelas agar majelis hakim memperoleh gambaran menyeluruh sebelum memasuki tahap penilaian. Pengamanan tetap diberlakukan secara ketat selama sidang berlangsung. Aparat memastikan ketertiban di ruang persidangan dan area sekitar pengadilan. Koordinasi antar instansi terus dijaga guna mengantisipasi dinamika yang mungkin muncul seiring meningkatnya perhatian publik pada tahap krusial ini. Dengan penyampaian tuntutan, proses persidangan memasuki fase penentu berikutnya. Rangkaian panjang pengungkapan kasus kini berfokus pada penilaian hukum atas fakta-fakta yang telah dipaparkan, menandai pergeseran dari pembuktian menuju tahap akhir proses peradilan. Sidang kemudian berlanjut dengan agenda pembelaan dari pihak terdakwa. Melalui penasehat hukum, rangkaian fakta yang telah dipaparkan jaksa ditanggapi secara sistematis. Beberapa poin disorot kembali, terutama terkait penafsiran kronologi dan keterkaitan antara bukti satu dengan lainnya. Penyampaian pembelaan berlangsung tertib, menjadi bagian dari mekanisme peradilan untuk memastikan keseimbangan proses hukum. Majelis hakim mencermati setiap argumen yang disampaikan. Catatan sidang terus dilengkapi untuk memastikan seluruh pernyataan tercatat secara resmi. Tahap ini menjadi ruang pengujian terakhir sebelum hakim menyusun pertimbangan, dengan fokus pada kesesuaian fakta persidangan terhadap unsur-unsur hukum yang berlaku. Di luar ruang sidang, pengamanan tetap dijaga ketat.
Aparat memastikan situasi tetap kondusif dan tidak terjadi gangguan selama jalannya persidangan. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas sosial hingga proses peradilan selesai. Dengan rampungnya agenda pembelaan, persidangan bergerak menuju tahap penilaian akhir oleh majelis hakim. Seluruh rangkaian fakta, bukti, dan argumen yang telah disampaikan kini menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan langkah hukum selanjutnya dalam kasus yang menyita perhatian publik ini. Agenda persidangan memasuki tahap musyawarah majelis hakim. Seluruh rangkaian persidangan, mulai dari pemaparan dakwaan, pemeriksaan saksi, pengujian bukti, tuntutan, hingga pembelaan, menjadi bahan pertimbangan menyeluruh. Proses ini berlangsung tertutup dengan fokus pada penilaian fakta hukum yang telah terungkap di persidangan. Pada hari yang ditetapkan, sidang kembali dibuka untuk pembacaan putusan. Suasana ruang sidang berlangsung hening saat majelis hakim menyampaikan pertimbangan hukum secara berurutan. Setiap poin dirinci, menguraikan keterkaitan antara fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Penilaian atas bukti dan kesaksian disampaikan secara sistematis, menegaskan kerangka hukum yang digunakan. Putusan dibacakan sesuai agenda persidangan. Aparat memastikan ketertiban tetap terjaga selama pembacaan berlangsung. Pengamanan diperketat untuk mengantisipasi dinamika yang mungkin muncul seiring tingginya perhatian publik terhadap momen ini. Dengan selesainya pembacaan putusan, proses persidangan mencapai tahap lanjutan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Aparat dan pihak terkait menjalankan prosedur berikutnya secara tertib, sementara penanganan administratif dan pengamanan tetap dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Usai pembacaan putusan, persidangan memasuki tahap pasca putusan. Aparat memastikan seluruh prosedur dijalankan sesuai ketentuan, termasuk pencatatan resmi amar putusan dan penyampaian hak-hak hukum para pihak. Suasana ruang sidang tetap terkendali, dengan pengamanan yang masih diberlakukan hingga seluruh agenda dinyatakan selesai. Di lingkungan sekitar pengadilan, aktivitas berjalan dengan pengawasan aparat. Informasi resmi mengenai hasil persidangan disampaikan secara terbatas untuk mencegah distorsi. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum berkoordinasi guna memastikan stabilitas sosial tetap terjaga, mengingat kasus ini telah menyita perhatian luas sejak awal terungkap. Sementara itu, penanganan terhadap keluarga korban berlanjut pada tahap pendampingan lanjutan. Prosedur administratif diselesaikan, dan dukungan psikososial tetap diberikan sesuai mekanisme yang berlaku. Aparat menegaskan komitmen untuk memastikan seluruh hak korban terpenuhi dalam kerangka hukum yang ada. Dengan berakhirnya rangkaian persidangan dan dilaksanakannya tahapan pasca putusan, penanganan kasus ini memasuki fase lanjutan sesuai putusan pengadilan. Proses hukum yang panjang, sejak penyelidikan hingga persidangan, kini telah melalui satu siklus penuh, menandai selesainya tahapan utama dalam perkara yang mengguncang Nganjuk. Tahap berikutnya berfokus pada pelaksanaan putusan sesuai ketentuan yang berlaku. Aparat memastikan seluruh prosedur administratif dan teknis dijalankan secara tertib, termasuk koordinasi dengan lembaga terkait untuk pelaksanaan keputusan pengadilan. Setiap langkah dilakukan berdasarkan jadwal dan mekanisme resmi dengan pengawasan berlapis guna menjamin kepastian hukum. Di tingkat lokal, aparat bersama pemerintah daerah melakukan pemantauan situasi pasca keputusan. Pendekatan persuasif terus dilakukan kepada masyarakat sekitar lokasi kejadian untuk menjaga ketenangan dan mencegah munculnya kembali keresahan. Aktivitas warga berangsur stabil, sementara aparat tetap hadir untuk memastikan keamanan lingkungan. Proses dokumentasi perkara diselesaikan sebagai bagian dari arsip penegakan hukum. Data dan catatan persidangan dirapikan untuk kebutuhan administrasi dan evaluasi internal. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus yang mendapat perhatian luas. Dengan berjalannya tahapan pelaksanaan putusan dan pemulihan situasi sosial, penanganan perkara bergerak pada fase lanjutan yang bersifat administratif dan pengawasan. Aparat dan pihak terkait terus menjalankan peran masing-masing sesuai kewenangan, menjaga agar seluruh proses berjalan konsisten dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seiring berjalannya waktu pasca pelaksanaan putusan, fokus aparat beralih pada evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara. Setiap tahapan, mulai dari laporan awal hingga pelaksanaan keputusan pengadilan, ditelaah untuk memastikan prosedur berjalan sesuai standar. Evaluasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja penegakan hukum dan pencegahan kasus serupa di kemudian hari.
Di tingkat masyarakat, aparat bersama tokoh setempat memperkuat komunikasi sosial. Pendekatan dilakukan melalui pertemuan terbatas dan koordinasi rutin guna memulihkan rasa aman warga. Lingkungan yang sempat diliputi ketegangan perlahan menunjukkan tanda-tanda normalisasi, meski kewaspadaan tetap dijaga. Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah pendukung berupa penguatan program pembinaan masyarakat dan deteksi dini konflik. Upaya ini diarahkan untuk mengantisipasi potensi gesekan sosial yang berakar dari persoalan personal agar tidak berkembang menjadi tindak kekerasan. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam pelaksanaan langkah-langkah tersebut. Dengan berjalannya fase evaluasi dan pemulihan, penanganan kasus ini memasuki tahap akhir pengawasan. Rangkaian panjang proses hukum dan sosial yang menyertainya kini diarahkan pada pembelajaran institusional sebagai upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara berkelanjutan. Pada fase lanjutan, aparat menutup rangkaian penanganan dengan pemantauan rutin dan pelaporan berkala. Mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk memastikan tidak ada perkembangan lanjutan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Setiap laporan dari tingkat lokal ditindaklanjuti secara terukur sebagai bagian dari komitmen menjaga stabilitas pasca perkara. Di lingkungan masyarakat, aktivitas kembali berjalan normal. Kehadiran aparat berangsur dikurangi seiring kondusifnya situasi, namun koordinasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat tetap dipertahankan. Langkah ini ditujukan untuk memastikan saluran komunikasi tetap terbuka apabila muncul persoalan baru di kemudian hari. Secara kelembagaan, hasil evaluasi penanganan perkara dirangkum sebagai bahan pembelajaran. Catatan ini digunakan untuk memperkuat prosedur pencegahan konflik dan respon awal terhadap potensi gangguan keamanan. Upaya ini menegaskan pendekatan berkelanjutan dalam menjaga keamanan lingkungan. Dengan berjalannya pemantauan akhir dan normalisasi aktivitas warga, rangkaian peristiwa yang sempat mengguncang Nganjuk memasuki tahap penutupan. Proses hukum, sosial, dan pengawasan telah dilalui secara berlapis, menandai berakhirnya penanganan kasus dalam kerangka ketertiban dan kepastian hukum. Meski rangkaian penanganan telah dinyatakan selesai, perhatian aparat tidak sepenuhnya dilepas. Pemantauan situasi tetap dilakukan secara periodik sebagai langkah antisipatif. Setiap dinamika kecil di lingkungan sekitar dicermati untuk memastikan tidak muncul dampak lanjutan dari peristiwa yang sempat mengguncang ketenangan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan unsur kewilayahan. Langkah-langkah pembinaan sosial dan penguatan ketahanan lingkungan dijalankan secara bertahap. Fokus diarahkan pada pencegahan konflik laten, terutama yang berakar dari persoalan-persoalan agar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan. Lingkungan tempat tinggal korban kini menunjukkan aktivitas yang kembali stabil. Interaksi warga berlangsung seperti sedia kala, meski pengalaman peristiwa tersebut meninggalkan kewaspadaan kolektif. Aparat dan tokoh masyarakat terus mendorong komunikasi terbuka sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan. Dengan berjalannya fase pemantauan lanjutan dan penguatan sosial, penanganan perkara ini memasuki tahap akhir yang bersifat preventif. Seluruh pihak terkait berupaya memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang melalui pendekatan hukum, sosial, dan pengawasan yang saling melengkapi. Seiring berjalannya waktu, kasus ini mulai ditempatkan sebagai bagian dari catatan penegakan hukum di tingkat daerah. Aparat menyusun laporan akhir yang merangkum seluruh tahapan penanganan, mulai dari penemuan awal, penyidikan, persidangan, hingga pemulihan situasi sosial. Laporan ini menjadi rujukan internal untuk menilai efektivitas respon aparat dalam menghadapi kejahatan berat di lingkungan permukiman. Di tingkat masyarakat, proses pemulihan sosial terus berjalan. Warga didorong untuk kembali membangun kepercayaan dan kebersamaan melalui aktivitas lingkungan yang sempat terhenti. Perangkat desa bersama tokoh masyarakat mengambil peran aktif dalam menjaga komunikasi dan memastikan tidak ada stigma berkepanjangan yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Pemerintah daerah juga mengaitkan peristiwa ini dengan program penguatan keamanan berbasis komunitas. Pendekatan deteksi dini dan mediasi konflik diperkuat agar potensi perselisihan dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi tindak kekerasan. Langkah ini dipandang penting sebagai upaya jangka panjang menjaga ketertiban dan rasa aman. Dengan tersusunnya laporan akhir dan berjalannya pemulihan sosial secara bertahap, rangkaian peristiwa yang pernah menimbulkan keguncangan kini beralih menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran. Proses ini menegaskan komitmen seluruh pihak untuk menjaga stabilitas dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Peristiwa pembunuhan satu keluarga di Nganjuk ini menjadi pengingat bahwa konflik personal yang dibiarkan berlarut dapat berujung pada kejahatan serius dengan dampak luas bagi masyarakat. Proses hukum telah berjalan melalui tahapan panjang, dari penyelidikan hingga putusan, sebagai upaya menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Terus ikuti perkembangan berita penting lainnya agar tetap mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru.